Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Alia dengan NIM S1S12415. Saya akan menjelaskan mengenai materi sistem operasi. Untuk pendahuluan, jadi sistem operasi atau OS, Operating System, adalah fondasi dari semua perangkat komputasi modern. Jadi tanpa OS ini, pengguna tidak dapat berkomunikasi dengan perangkat keras. OS ini juga dia itu mengatur jalannya program file, perangkat, dan keamanan sistem. Jadi, kenapa sih sistem operasi atau SO ini sangat penting? Sehingga dia itu menjadi fondasi dari semua perangkat komputasi modern. Jadi, sistem operasi komputer, saya jelaskan pengertiannya, adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk mengolah sumber daya komputer, seperti perangkat keras dan perangkat lunak. SO ini juga berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan perangkat komputer, menyediakan lingkungan kerja terorganisir, dan membentuk pengoperasian yang efisien. Jadi, sistem operasi ini dia tuh mengolah sumber daya komputer, baik itu seperti CPU, RAM, atau software, dan juga penghubung antara pengguna dan perangkat komputer. Jadi, komputer ini bisa jalan seperti itu. Lalu, tadi saya sudah jelaskan sedikit itu mengenai fungsi sistem operasi. Tapi apa sih fungsi lainnya? Jadi, fungsi sistem operasi komputer, yaitu yang pertama, mengatur dan mengontrol akses pengguna. Seperti apa itu? Jadi dia itu memastikan pengguna hanya dapat mengakses sumber daya sesuai dengan peran mereka dan mengendalikan hak akses. Lalu yang kedua ada berdasarkan antarmuka. Maksudnya berdasarkan antarmuka itu seperti apa? Dia itu menyediakan antarmuka pengguna yang mudah digunakan seperti GUI untuk memfasilitasi interaksi dengan komputer. Apa itu GUI? Nah, GUI itu akan saya jelaskan di di materi atau slide selanjutnya. Lalu apa itu ketiga, ada manajemen file dan pengolahan memori. Maksudnya apa? Jadi dia itu mengatur pengelompokan file dan penyediaan ruang memori yang efisien untuk menyimpan dan menjalankan program. Lalu yang keempat, dia itu menjalankan program yang efisien. Maksudnya apa? Dia itu mengolah sumber daya komputer dan menjalankan program yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi OS ini dia itu memastikan bahwa pengolahan sumber daya dan programnya itu sudah sesuai dengan kebutuhan dari si pengguna atau si user ini itu sendiri seperti itu. Lalu jenis-jenis SO. Yang pertama berdasarkan penggunaan. Jadi ternyata sistem operasi ini terbagi lagi jenis-jenisnya. Kalau berdasarkan penggunaan ada pertama ada Microsoft Windows. Nah, jadi Microsoft Windows ini terbagi masuk dalam jenis sistem operasi desktop. Jadi maksudnya adalah dia itu digunakan untuk PC ataupun laptop. Lalu yang kedua adalah macOS sama dengan Microsoft Windows, dia itu sama-sama sistem operasi desktop, baik itu laptop ataupun PC. Lalu ada Linux. Linux ini berbeda sendiri ya, jadi dia itu menggunakan sistem operasi open source. Nah, maksudnya open source saya juga akan menjelaskan di slide selanjutnya. Lalu ada Android. Nah, Android ini kita sudah sangat sangat sering dengar ya, pakai juga sehari-hari. Dia itu dalam sistem operasi mobile, seperti handphone ya, seperti itu. Lalu ada iOS, sama-sama seperti Android, dia juga itu sistem operasi mobile. Jadi macOS dan iOS ini sama dari perusahaan yang sama. Yang membedakan apa? Yang satunya macOS itu operasi desktop, sedangkan iOS ini apa? Dia itu masuk dari operasi mobile. Lalu jenis-jenis berdasarkan interaksi pengguna. Oh, ternyata sistem operasi ini terbagi lagi. Yang pertama adalah GUI atau Graphical User Interface. Jadi dia itu berdasarkan interaksi pengguna menggunakan icon, search bar. Contohnya apa? Ada Windows, ada macOS. Lalu yang kedua ada CLI atau Command Line Interface. Nah, maksudnya apa? Jadi Command Line Interface ini dia itu berdasarkan dari perintah dari si pengguna. Contohnya itulah Linux atau terminal Linux. Lalu ada MS-DOS. Selanjutnya, saya akan jelaskan berdasarkan hak akses. Nah, saya sempat mention juga tadi kan mengenai open source. Jadi, kalau open source ini seperti namanya open, jadi kita ingat aja open dan close. Nah, kalau open ini dia itu bisa diedit, diubah berdasarkan dari si pengguna. Jadi,
hak aksesnya ini bisa diubah dan diedit berdasarkan dari si pengguna diri sendiri. Yaitu contohnya adalah Linux, Ubuntu, dan juga Fedora. Lalu kalau source, nah seperti namanya dia itu tertutup. Jadi dia itu berlisensi berdasarkan dari perusahaan. Jadi itu tidak terbuka untuk umum. Jadi dia itu tidak bebas seperti open source. Jadi hanya bisa digunakan berlisensi ya. Jadi tidak bisa diedit atau diubah. Hanya dari perusahaannya saja. Contohnya apa? Windows dan macOS. Seperti itu. Lalu tadi saya sudah sebutkan kelimanya. Tapi apa sih kelebihan dan kekurangan masing-masing dari jenis-jenis itu? Yang pertama ada Microsoft Windows. Nah, ternyata Microsoft Windows kelebihannya yang pertama terbuka user friendly. Lalu yang kedua dukungan software yang luas. Lalu yang ketiga ada kompatibel dengan banyak perangkat keras. Kekurangannya apa? Oh, ternyata dia berbayar. Lalu yang kedua, dia itu rentan dengan virus atau malware yang masuk. Seperti itu. Lalu dia itu konsumsi resource yang besar. Lalu ada macOS. Ternyata dia kelebihannya apa? Stabil dan jarang crash. Lalu keamanannya tinggi. Tampilannya elegan. Tampilannya lebih bagus dari Microsoft Windows katanya. Lalu yang ke yang itu kekurangannya apa? Mahal. Lalu apa? Hanya untuk perangkat Apple saja dan terbatas softwarenya. Tentu saja adanya jaminan, tentu saja ada harga. Lalu ada Linux, dia itu gratis ternyata dan dia open source, bisa diedit dan diubah berdasarkan pengguna. Dia itu apa? Stabil dan ringan. Dia juga itu aman dari virus. Tapi apa kekurangannya? Oh, ternyata Linux ini kurang ramah untuk pemula. Karena di open source atau bisa diedit ya, eh, bisa diedit berdasarkan pengguna. Jadi untuk pemula itu masih susah untuk digunakan. Lalu dia itu ternyata kekurangannya apa? Dukungan softwarenya itu terbatas. Lalu yang keempat ada Android. Nah, Android ini ternyata dia itu masuk dari open source. Lalu banyak aplikasi gratis ya. Kita sudah sering gunakan sehari, kita download di Play Store. Kita mau download game ini, gratis. Lalu dia itu tersedia di banyak perangkat seperti itu. Lalu kekurangannya apa dari Android ini? Dia itu fragmentasi sistem. Dia itu rentan dengan malware. Contoh nih, ternyata di WhatsApp ada link nggak sengaja kepencet. Oh, ada virusnya ternyata. Jadi dia itu rentan dengan malware. Lalu dia itu update-nya itu tidak seragam. iOS. Nah, iOS ini mirip dengan Android, tapi iOS ini hanya untuk Apple saja. Nah, dia ternyata stabil dan cepat. Oh, ternyata iOS ini katanya aman dan terlindungi. Lalu dia kelebihannya apalagi? Ekosistemnya cuma Apple terintegrasi. Jadi dia itu hanya untuk sesama Apple saja. Lalu kekurangannya apa? Ternyata sistemnya itu tertutup. Lalu tidak fleksibel. Jadi hanya di perangkat Apple saja ya. Jadi seperti itu terbatas. Selain aman, ternyata dia itu iOS ini terbatas. Jadi macOS ini dan iOS ini eh, sebenarnya sama. Yang membedakan satunya desktop, satunya iOS. Lalu cara kerja dari SO yang pertama, dia itu menginisialisasi dan mempersiapkan komponen-komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung ke komputer. Jadi SO ini dia tuh mempersiapkan komponen-komponennya baik itu CPU, RAM, keyboard. Jadi ketika pengguna menggunakan dia itu terhubung ke komputer. Seperti itu. Jadi, yang kedua ada manajemen memori. Oh, ternyata SO ini bertanggung jawab untuk mengelola penggunaan memori komputer agar dapat digunakan secara efisien oleh berbagai program aplikasi yang berjalan. Jadi, SO ini memastikan bahwa dia itu berjalan dengan baik. Seperti itu. Lalu ada penjadwalan tugas. Oh, ternyata SO ini dia tuh mendistribusikan sumber daya komputer. Istilahnya SO ini pemimpin lah, dia tuh yang membagi semuanya ya. Dia tuh seperti pemroses dan memori, lalu kepada berbagai tugas yang berjalan secara bersamaan. Lalu tujuannya itu meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penggunaan sumber daya. Lalu yang terakhir ada pengelolaan sistem file. Oh, ternyata SO ini yang bertanggung jawab untuk mengorganisir dan pengelola file dan direktur dalam komputer, termasuk operasi-operasi seperti pembuatan, penempatan, penghapusan, dan pemindahan file. Seperti itu. Jadi, hanya itu sebenarnya. Tapi kalau kita telah lebih banyak,
SO ini sangat luas jika kita bahas komponen-komponen tersendiri seperti kita bahas CPU, RAM, itu luas. Tapi untuk sistem operasi SO itu sendiri kurang lebihnya seperti ini. Dan ternyata dia itu sangat penting. Dia tuh SO ini memastikan bahwa komputer ini atau perangkat itu jalan sesuai dengan fungsinya. Ibaratnya kalau kita ibaratkan itu SO itu seperti pemimpin yang memastikan bahwa semua bawahannya itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan fungsinya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Atau mungkin suara saya kurang jelas, mohon dimaafkan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.